Halo, Mama Arvin di sini. Kali ini video yang Mama Arvin akan tampilkan adalah video yang spesial, yang beda dari biasanya. Kalau biasanya Mama Arvin itu memberikan pelajaran keterampilan, kreativitas, tapi pada saat ini Mama Arvin akan memberikan satu pengalaman di mana keluarga Mama Arvin terpapar COVID. Kita bersama ada 7 orang ya. Papa Arvin, Mama Arvin, sama kelima anak. Semuanya ini terjadi penularan dari papanya Arvin. Kan Papa Arvin kan ya setiap kali keluar. Kita nih semua nih berlima, berenam ya sama Mama Arvin tuh jarang keluar lah. Pokoknya selalu ada di rumah. Yang sering keluar itu papanya Arvin untuk beli makanan atau ya keperluan lah. Pokoknya selalu keluar gitu. Ada satu hari Papa Arvin itu pulang kehujanan. Dan biasanya kalau Papa Arvin itu kehujanan, itu mah masuk angin sehari, 2 hari, asal udah dicetotin dan diinjekin badannya sama adiknya Arvin yang bungsu ya, itu biasanya sembuh gitu loh. Tapi saat itu kita bingung, kok sampai sekian lama nggak sembuh-sembuh, bahkan meriang, ukur suhunya hampir 40 derajat. Kita kan bingung, udah 2 hari, 3 hari, sampai hampir seminggu lebih ya, kurang lebih hampir mendekati 10 hari ya. Sampai akhirnya Mama Arvin bilang begini, ini kenapa kok nggak biasanya gitu. Ini pasti ada apa-apa nih, tapi kita tuh nggak nyangka kalau ini COVID. Bener-bener nggak nyangka sama sekali. Jadi kurang lebih hari ke-5 kali kalau nggak salah ya. Itu bisa serempak, Arvin kena, kakaknya Arvin yang kedua kena, panas, Mama Arvin kena, dan si bungsu kena. Ya cuman kita kan bilang sama keluarga, khususnya keluarga Mama Arvin ya. Mereka udah curiga semua nih, udah curiga. Wah, COVID. Sampai akhirnya mereka bertindak. Kakak-kakaknya Mama Arvin langsung bertindak, kirim rapid test. Itu tanggal 18 Agustus ya. Kita coba rapid, ternyata hasilnya negatif. Kita bersyukur dong. Syukur deh, puji Tuhan kalau kita tuh negatif. Tapi kita bingung, kok Mama Arvin kok batuknya nggak habis-habis. Yang panas pun itu panasnya nggak turun-turun gitu. Apalagi papanya Arvin sampai mencapai hampir 40, 39,9. Sampai dibawain sama kakaknya Mama Arvin kan, dibawain hand sanitizer, pokoknya perlengkapan lah, masker juga dibawain, mulai jaga jarak. Itu khusus datang untuk cuma mengantarkan, tapi kakaknya Mama Arvin cuma bilang, nggak bisa meluk ya, pengen meluk tapi nggak bisa peluk katanya, kamu hati-hati di rumah. Tanggal 19 ya, 19. Akhirnya kita semua udah diam-diam di rumah deh. Tapi kemudian keluarga Mama Arvin ini kan protek banget. Akhirnya inisiatif langsung bilang, kamu sekarang berangkat ke Kelapa Gading untuk swab. Jadi yang diutamakan papa mama dulu. Kalau kita berdua positif, pasti ini udah nggak ragu-ragu lagi, pasti anak juga positif gitu. Kita swab rapid di Kelapa Gading yang hasilnya cepat. 25 menit hasilnya sudah ada. Begitu terima hasil, langsung kayak bom meledak. Tante kena gejala COVID ringan ya, bisa lah isolasi mandiri di rumah. Katanya, nggak usah kemana-mana tapi bisa isolasi karena ini masih gejala ringan. Yang namanya gejala ringan tetap aja COVID. Apalagi kita sering mendengar dari TV, suaminya meninggal, kakaknya meninggal, iparnya meninggal, papa mamanya meninggal, akhirnya dia hidup sebatang kara. Kepikiran nggak seperti itu? Jadi yang ada tuh hal yang ketakutan dalam diri. Kepikiran, aduh kalau kita mati semua nih gimana nih selanjutnya kan. Cuman yang autism doang yang hidup. Mama Arvin sampai kepikir gitu loh. Itu udah nangis sejadi-jadinya, udah stres di rumah, langsung naik ke atas, pisah kamar. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 20. Anak yang ada di atas semua pindah ke bawah. Kita ada di atas gitu. Paginya kokonya Arvin itu, kakaknya Arvin itu yang paling parah karena dia batuk nggak berhenti sampai susah napas. Jadi tanggal 21 pagi langsung kakaknya Mama Arvin langsung bilang, Mama Arvin panggilnya Uyuy ya. Mereka tuh panggil Uyuy bukan Yuyu. Yuy langsung berangkat ke Wisma Atlet. Aduh, bayangannya gini loh. Wisma Atlet, ntar ada yang teriak-teriak, ada yang meninggal di situ. Itu satu hal yang ketakutan sebetulnya, benar-benar ketakutan. Tadinya udah nggak mau nih ke Wisma, nggak mau. Tapi harus, karena ini harus isolasi. Jadi akhirnya yang kita berangkat itu Mama, Papa, sama kakaknya Arvin yang kedua. Karena ini yang lebih parah. Kita datang ke sana, persyaratannya yang penting kita punya surat swab. Ya kita punya surat swab, kita bawa, lalu kita daftar. Kalau untuk kakaknya Arvin, prosedurnya agak lebih ribet karena surat swabnya belum ada, tapi berhasil masuk gitu ya, karena kita usahakan
gimana caranya swabnya, segala. Itu bisa, tapi prosedurnya agak lebih ribet karena malamnya itu baru bisa masuk kamar. Kita masuk ke Wisma Atlet itu tanggal 21, malam itu kakaknya Arvin itu batuknya minta ampun sampai dia susah napas. Aduh, Mama Arvin udah rasanya udah gimana ya, udah berdoa terus karena takut kehilangan gitu kan. Takut kehilangan. Sampai itu tiap malam Mama Arvin berdoa terus berdoa, Tuhan tolong, selamatkan kami semua. Jadi sebelum anak-anak di rumah itu di swab, jadi ada salah satu temannya Arcel, mamanya itu memberitahu ke Bu RW. Maksudnya itu dengan baik, maksudnya coba ditolong keluarga ini kena COVID gitu kan. Udah kebacut, udah tahu, akhirnya kami datangkan dari keluarga besar Mama Arvin juga tim swab ke rumah untuk swab. Dan hasilnya memang betul positif. Itu tanggal 23. Lalu bergerak cepat diusahakan untuk masuk ke Wisma. Tadinya mau dibawa ambulan ke Panunggalan, tapi keluarga tidak mau karena kita orang tuanya sudah ada di Wisma. Pokoknya inti kata sebenarnya masih bisa isolasi mandiri, tetapi ini biasa nih, ada yang rese. Tetangga-tetangga yang lain tuh nggak ada yang mereka sih cuek-cuek aja. Tetapi ini salah satu tetangga seakan-akan ngusir kita. Memangnya itu virus bisa terbang? Kan nggak bisa terbang gitu kan. WA berkali-kali ke Bu RW, pokoknya nuntut kita keluar. Ya sudahlah, kita ngalah lah. Ya, daripada kita ribut sama tetangga, ya sudahlah kita berangkat. Lalu diusahakan dengan ambulan. Tanggal 25, Arvin, Arcel, Arvelius sama kokonya yang paling besar itu berangkat ke Wisma. Singkat kata, sudah masuk ke Wisma. Kami semua dengan kamar yang berbeda. Jadi kita ngumpulnya itu setiap jogging track pagi-pagi kita ngumpul, kecuali kokonya yang kedua tidak pernah mau kumpul. Katanya takut kumpul-kumpul. Jadi kita kumpul semua sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 ya. Sekitar jam 8, jam 9 kita kumpul tuh. Olahraga lah. Kita jadi setiap pagi kita olahraga, kumpul. Nanti sekitar jam 5 kita keluar lagi ke taman. Cari angin lah, enak kan, adem gitu kan, cari angin. Di sana juga para perawat juga sangat memperhatikan pasien-pasiennya. Sistemnya bukan seperti rumah sakit. Sistemnya itu kita tuh punya kamar seperti apartemen. Hubungan sama perawatnya itu melalui WhatsApp group. Jadi kalau pagi-pagi jam 6 pagi biasanya kita dibangunin sama para pasien. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan ke poli ya. Kita akan tensi sekalian ambil obat dan makan pagi. Jadi kita cepet-cepet tuh berangkat. Tidak pernah lupa memakai masker. Memang di sana semuanya harus masker. Nggak boleh lepas, kecuali di dalam kamar. Lalu kita tensi. Makan pagi, terus sekitar 1 jam kemudian ada snack. Lalu nanti siang juga begitu. Selamat siang Bapak Ibu, silakan silakan ke poli, kita akan tensi lagi. Di sana ditanya, Bu, keluhannya apa Bu? Pasti batuk apa enggak? Kalau batuk dikasih obat lagi. Nah itu lumayan sih ya, obatnya sampai 6 gitu kan, sampai 6. Belenak-belenak deh. Ya ada vitaminnya juga. Yang penting tuh imun, jadi vitamin tuh dibanyakin, makanannya pun bergizi. Ya ada daging, ada ayam, ada telur, ada sayur-sayuran, pokoknya lengkap lah. Pas sehat 5 sempurna, buah-buahan, pisang atau jeruk. Maghrib pun akan ditanya lagi, akan tensi lagi. Setiap hari berjalan seperti itu terus. Nah, hari-hari pertama Mama Arvin udah mual, lemes, nggak bisa makan. Ya, semua makanan juga rasanya semua, mulutnya juga pahit semua. Gimana sih, jalan pun rasanya capek gitu ya. Sampai Mama Arvin tuh banyak teman di WhatsApp. Ada yang ngebel, Mama Arvin gak angkat. Ada yang WA, Mama Arvin gak angkat. Sampai satu saat, saking Mama Arvin udah capek, Mama Arvin cuma tulis di status, maaf ya, jangan ngebel, WA aja ya, saya capek. Karena udah gak sanggup lagi untuk bergerak, mau jalan pun rasanya lemes. Coba untuk makan gitu, supaya ada tenaga. Sedangkan papanya Arvin juga bilang, Mah, ayo makan aja. Pokoknya selagi bisa makan, ya makan, apapun dimakan. Itu tanggal 23-nya, tanggal 23-nya itu Papa Arvin tuh udah mulai seger, udah bisa olahraga. Di lapangan tuh olahraga, bisa bergerak-gerak. Sedangkan Mama Arvin tuh masih lemes banget. Sampai seminggu lebih Mama Arvin tuh lemes gitu. Papa Arvin itu swab tanggal 28. Sedangkan Mama Arvin tanggal 29. Hasilnya bareng. Hasilnya itu bareng tanggal 30 ya kalau nggak salah. 30.
Hasilnya itu Papa Arvin diperbolehkan pulang. Nilai ambang infection itu 35. Jadi kalau misalnya sudah 35 ke atas, pasien diperbolehkan pulang walaupun itu masih positif tetapi sudah tidak menular lagi dan istilahnya itu virusnya sudah melemah. Jadi diperbolehkan pulang untuk isolasi di rumah. Jadi nomor 1 yang pulang adalah papanya Arvin. Mama sendirian di kamar. Berikutnya yang pulang Arvin. Begitu swab sekali, yes, negatif. Yang pulang ketiga, kokonya Arvin yang paling gede. Lalu berikutnya lagi yang pulang keempat Arvelius si bungsu. Berikutnya lagi yang pulang kelima adalah kokonya Arvin yang kedua. Berapa hari kemudian? Kalau nggak salah 5 hari kemudian yang pulang yang anak Mama Arvin yang keempat yang perempuan pulang. Tinggallah Mama Arvin sendirian. Jadi nggak punya teman lagi. Jadi sebelum Arsel pulang, Mama Arvin bilang, Sel fotoin Mama. Sebab nanti kalau kamu udah pulang, Mama nggak bisa foto-foto nih sama perawat nih gitu kan. Jadi sempet lah foto-foto sama perawat ada berapa orang gitu kan. Jadi itu paling nggak kita buat kenang-kenangan. Ya Mama Arvin foto kamar tidur Mama Arvin, foto water heater, ya itu kamar mandi ada water heater, ada dapurnya semua. Sampai jogging tracknya pun Mama Arvin, terus Mama ada selfie juga sama Arsel di lapangan gitu kan, itu buat kenang-kenangan gitu. Jadi saat itu Mama Arvin tuh pulang 36 hari. Kok bisa lama ya? Orang kaget. Kenapa bisa 36? Sebenarnya ada ceritanya. Jadi Mama Arvin itu begitu swab yang kedua, itu nilainya itu baru 33,4. Belum bisa pulang dong. Setiap swab kita tuh per 8 hari. 8 hari kemudian di swab lagi. Hasilnya cuma 34. Nah ini dia yang Mama Arvin yang bingung Mama Arvin sampai ngomong gini sama suster. Gila bener. Masa perjuangan 1 minggu keliling-keliling lapangan naiknya cuma 0,6. Kan pikir kan ya iyalah 1,6 bisa lah dalam seminggu. Masa sih nggak bisa pulang. Ternyata itu cuma 34. Berarti kan Mama Arvin belum bisa pulang kan. Kaget juga gitu loh. Maksudnya udah berasa sehat, udah berasa seger, tapi kok belum naik sampai 35 nih, ambang batasnya belum 35. Tapi memang ada satu perawat bilang begini, mudah-mudahan bisa pulang ya. Mami kan udah 34. Nih Mama Arvin bilang, enggak suster saya nggak mau pulang. Karena kalau Mama Arvin pulang, Mama Arvin takut dong. Yang lain udah pada tenang nih di rumah nih. Mama Arvin pulang dengan nilai 34 gimana gitu kan. Jadi Mama Arvin nggak mau pulang. Mama Arvin bilang gitu. Mama Arvin terusin. Tapi waktu pas tanggal 22, kami semua pasien yang sudah lama di Wisma, kita dipanggil turun ke bawah ke lantai 3, di briefing oleh satu orang bapak di TNI ya, dokter TNI juga, dokter spesialis juga. Beliau bilang, bagi pasien yang sudah 21 hari ke atas akan dipulangkan, sudah bisa isolasi mandiri. Nah, jadi istilahnya gini loh, masa inkubasi itu kan 14 hari. Masa kritis itu 14 hari. Begitu 14 hari lewat, ya sudah, tinggal penyembuhan. Pelan-pelan grafik menurun, tak gitu loh. Nah, tanggal 23 ini kan udah didaftar lagi buat swab lagi. Ya Mama Arvin bilang, sus gini mana sus, Mama disuruh pulang, orang saya belum ini kok, orang saya belum pas 35, ya saya nggak mau pulang. Tapi besok kan masih swab lagi Bu. Ya udah besok swab. Ya dia Mama Arvin besoknya swab lagi tuh tanggal 23. Nah sekarang mesin baru katanya. Nah CT-nya, jadi namanya CT ya, nilai ambang batas infection tuh disebutnya CT. Ya CT. Nah itu ada 2 CT. Kan bingung kan Mama Arvin. Kalau sebelumnya mah cuman 1 CT-nya 35. Ya udah. Nih anak-anak di rumah, udah Mama pulang aja, Mama pulang. Ini udah kalau udah kayak gini udah badan Mama nih lama-lama malah bisa lebih parah gitu kan. Lalu konsultasi sama dokter, sama perawat juga bilang, dokter bilang, Bu sebaiknya Ibu sudah bisa pulang. Karena apa? Di sini zona merah. Sedangkan anak-anak di rumah nih, papanya Arvin, anakku udah pada ribut. Pulang. Akhirnya, oke dok, saya pulang. Tapi Ibu jangan khawatir, Ibu sudah aman. Sebetulnya kalau sudah di 30 ke atas itu mendekati 35 itu sudah lebih aman. Jadi Ibu jangan khawatir, Ibu pulang ke rumah, Ibu sudah aman. Masih ada rasain apa enggak? Mulutnya enggak semua dong. Ya udah sampai ke rumah, Mama Arvin langsung jujur belum berani deket-deket anak. Sampai Mama Arvin pesen sama anak, tolong beliin kelambut tenda. Jadi Mama Arvin sehari-harinya di kelambut tenda saja, tidak mau deket-deket sama anak-anak. Jadi begini loh, video kali ini ya, satu hal yang benar-benar nggak diduga. Kok kita sampai
kena bertujuh. Ini benar-benar bertujuh. Begitu papanya pulang disemprotin lagi, cuci semua, spray apa, papanya pulang duluan. Dalam hal ini juga keluarga besar Mama Arvin semua turun tangan, menghandle semua. Yang Mama Arvin suka dengar ada yang bilang begini, COVID tuh nggak ada, jangan meremehkan COVID. Kenapa Mama Arvin bilang gitu? Mama Arvin ini udah kena nih 7 orang loh. Jadi jangan bilang, oh COVID tuh nggak ada, tenang aja nggak ada. Udara itu ciptaan Tuhan, betul ciptaan Tuhan, betul. Tapi yang namanya penyakitnya itu jangan sengaja ditantang. Jangan sengaja ditantang, nggak pakai masker segala. Ya jangan, kita tetap pakai. Karena Mama udah mengalami seperti ini. Ini udah jaga-jaga loh pakai masker. Tapi kita nggak tahu kenanya bagaimana. Kena dimanapun Papa Arvin nggak tahu. Satu hal lagi ya, kalau kita lihat ada teman yang menderita, ya tolonglah jangan dikucilkan. Takut. Memang iya, siapapun pasti takut, itu wajar. Tapi bukan berarti kita dikucilkan. Bantulah. Kalau memang nggak bisa bantu doa, bantu berikan semangat. Karena COVID itu yang penting itu kita tuh harus semangat, harus berbahagia, hilangkan yang sedih-sedih. Karena kalau kita sedih tuh imun turun dan itu akan berkembang virusnya. Mama Arvin sempat nangis tiap hari. Mama Arvin berdoa tiap malam, berdoa sampai keluarga Mama Arvin jangan nangis. Ayo berdoa, jangan nangis. Terus Mama Arvin dikasih semangat terus. Tuhan mengizinkan semua terjadi buat pelajaran setiap manusia. Ya, untuk lebih menjaga kesehatan, selalu dengarkan nasihat-nasihat yang sudah ada, protokol segala itu diingat dan dilaksanakan. Untuk semua yang menyaksikan video ini, kiranya tayangan Mama Arvin bisa menjadi satu masukan, ya, satu inspirasi untuk semua yang melihat tayangan ini. Kalau memang ada hal yang mau ditanya, silahkan bertanya, mungkin Mama Arvin bisa berikan masukan. Oh ya, satu hal, kebaikannya apa di sana. Mudah-mudahan apa yang Mama Arvin berikan ini bisa berguna bagi kalian semua. Oke, sampai di sini tayangan Mama Arvin. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di tayangan berikutnya. Bye-bye.